Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Debi Febriansa dari kelas KPI 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas psikologi dakwah, yaitu membacakan atau menghafal surat Al-Baqarah ayat 30 dan sedikit menjelaskan tentang perspektif komunikasi. Langsung saja simak video ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inna ja'alun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasqilu dama wa nahnu sabbihu bihamdika wa nuqad dasu laka fala inna ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, itulah tadi arti dari surat Al-Baqarah ayat 30. Dan sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang ayat Al-Baqarah ayat 30 ini dalam perspektif komunikasi. Nah, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 bahwasanya Tuhan ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Dan di situ para malaikat sedikit menyangga tentang keinginan Tuhan. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dan Tuhan berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, di situ Tuhan membuka suatu ruang diskusi kepada malaikat. Dia ingin berdiskusi kepada malaikat bahwasanya dia ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Dan pada saat itu Tuhan dan malaikat berdiskusi tentang khalifah ini, ingin diturunkannya khalifah di muka bumi. Di dalam surat itu yang dapat saya petik bahwasanya para malaikat itu bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan itu ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Dan mungkin Tuhan ada alasannya tersendiri. Misalnya, jika tidak ada khalifah di muka bumi, maka sumber daya yang ada di bumi ini siapa yang akan mengelola? Seperti barang, jika tidak digunakan, maka dia akan sedikit demi sedikit akan rusak. Nah, ketika tidak ada khalifah, maka bumi yang sekarang kita pijak ini mungkin dia akan sedikit demi sedikit akan mengalami kerusakan. Nah, malaikat dan Tuhan mereka tidak mungkin bisa mengelola bumi ini, karena malaikat sudah kita ketahui jumlah malaikat itu sedikit dan Tuhan ada satu. Nah, mereka tidak akan mungkin bisa untuk mengelola bumi ini. Dan juga menurut saya, jika tidak adanya khalifah, maka Tuhan tidak mempunyai peran. Maksudnya sudah kita ketahui para malaikat mereka sangatlah bertasbih kepada Allah, dan mereka tidak akan mungkin mengingkari apa yang Tuhan inginkan. Nah, lalu Tuhan di situ menurunkan khalifah pertama di bumi, yaitu Adam. Dan Adam mengelola bumi dan sisinya ini sendirian. Nah, pada saat itu juga Adam merasa kesepian dalam mengelola bumi ini, dan dia meminta
memohon atau bisa disebut mengirim surat, dan di situ ada lagi diskusi antara malaikat, komunikasi antara malaikat dan Tuhan, bahwasanya Adam mengirimkan doa atau bisa dibilang mengirimkan surat kepada Tuhan, bahwasanya dia ingin mempunyai teman dalam mengelola bumi ini, dan diturunkannya lagi salah satu seorang khalifah untuk menemani Adam dalam mengelola dan berproses di bumi.